ngomongaken bahwa min khiyari umati qaumun yakhuna jahra min sa'ati rahmatillah. Kalau ngomong kudu apal sing kayak gitu. Karena gue tekan aja. Ada butuh waktu banget. Kabeh gini loh. Kamus kabiane masih dina kiamat tetap sampean takun dari kematian saja. Sampean akan bayangkan bisa sampean bayangkan kiamat kubro, tapi nek menganak kok kejawan kesuwen dan kegeden, sampean minimal bayangkan kiamatnya dewek. Sampean sing terus kabiane. Kiamat artinya kan berarti kematian itu kesunyian itu berarti keheningan yang sangat hening. Sampai ragu ya tekan kene biasanya ki wong sing paling laris wong sing lagi susah-susah iya karena itu wah iya karena stangin Gusti mari dinang tok sampeyan anu kula nimba lan dari dinang tok kula nyuwun pitulungan dadi lepas pitulungan kelingan sing ora tapi ini sih boleh cuman karena sholat itu dilakukan setiap hari berarti ya enggak boleh musiman. Artinya tertanam dalam hati kita harus selalu merasa butuh dengan Tuhan. Kudu merasa butuh dengan Tuhan. Wong nek merasa butuh dengan Tuhan pasti akan merasa lemah, merasa penuh dengan kekurangan, tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Khaliqul Pangeran. Sehingga wala sampai nanti akan mandan anak kualitasnya, mandan berbobot lah gitu, mandan berbobot. Itu. Ihdinas siratal mustaqim. Gusti kuning itu tidak akan jalan sing lurus. Silakan sampean artikan sirot ke apa jalan ya. Mustaqim artinya jejeg. Kamu jalan kok ngadeg. Iki nek ngetun luhut kadang bingung kan. Gusti kula tidak ana dalan ngadeg. Lah ngasih mati ya mana. Dalan ngadeg gara-gara salah paham lho. Mati dalan sing bener. Gusti Kusmal. Iya. Mustaqim. Kula tidak akan kula dituntun, kula dijujukaken, kula dipantau selalu dengan supaya kula niku dituntun dituntun dalan sing bener. Bener sing kaya apa ya kira? Bener kan akan dulu. Siji bener menggo darat. Nomor loro bener menggo umum. Nomor telu bener menggo hukum. Kene nganggo kitab tafsir mawon. Kira-kira nek di antara tiga ini sampun kon kira milih sing dikira Pak. Bener menggo darat, ki wong mesti wong rugi. Karena biasanya modalnya pokok ngitung pokok atau banding pokoknya kayak dia caranya pokok kayak ini pokok tok sehingga sulit menerima kebenaran dari orang lain. Buat contoh sing kecil saya biasa ngomong ada orang punya pendapat beda saya langsung setuju tanpa saya pertimbangan saya kesetanan gitu tidak boleh karena siapapun orangnya tetap senajan Bambang ngomong warna 10 pokoknya ngomong salah baik ya tidak menutup kemungkinan yang dua benar atau sebaliknya saya mungkin apa kalau mau piye lah ya kalau Quran sekalian bisa saja masanya benar boleh ngerti salah kayak gitu kan artinya mungkin oke lah sing benar mungkin itu sing itu salah sama berarti kan ihdinas siratal mustaqim mesti gue dicokakan dalan sing bener. Dalan sing bener kayak apa? Dalan sing pengertiannya takrifnya langsung digunakan nang pangeran. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iku dalane wong akeh sing nang jenengan biyen wis tau diwehi petunjuk. Pokoke dalane wong sing nang sampean diparingi nikmat. Ghoiril maghdubi alaihim. Sanes dalane dipun tiyang ingkang ghoiril maghdubi ingkang jenengan bendoni sing nang jenengan bendoni ampun dane Gusti. Walau dolin apa maning lha kowe. Walati artinya jangan diartikan lan, tapi apa maning lho. Nek dibenduni tok ini masih ada harapan wong mama dihukum kan anak saat dibebaskan kang hukuman kan. Tapi walau boy apa maning lho maksud apa maning dalan sing sasar lho maksudnya sesat artinya. Makanya minimal Fatihah sampean belajar di apa ya yang nangan akan masa kali sholat akhirnya udah masa rampung aku di Semarang apa di pintu ya rampung
Wah, masa iya rampung? Nggih. Apa mampu madai sama lah? Oh, mila nang mriku mau serampung kok. Tengene sinten cengung. Oh, berarti sih udah hidup nyong malah. Udahnya masa lo baca. Aku durin ini. Man. Oh iya. Rahman Rahim. Bahas pakai nanti kan sampai kemana-mana. Jadi kumpul kita kayak gini ini, saya teringat Syekh Wafi. Syekh Wafi dia mimpi ketemu Rasulullah. Ketika mimpi ketemu Rasulullah, gue nang Rasulullah dicak jalan-jalan, kemudian bertemu dengan rombongan. Wong akibat sholat jamaah, rombongan sholat jamaah. Ketika melihat rombongan orang-orang lagi sholat jamaah, Rasulullah masem. Selesai masem, terus berlalu bersalam lagi. Selang tidak lama, saya Wafi lan Rasulullah ditemukan wong lagi pada zikiran. Ya sebagai ibadah zikiran. Rasulullah yang masemane, terus berlalu. Tapi pada kali yang ketiga, Syekh Wafi lan Rasulullah itu diperlihatkan dengan orang sing lagi ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, lagi ngobrol-ngobrol. Tapi sing diomongaken iki kuwi omongan sing perkara kanggo wong paham maring hukum Allah Taala, sehingga uripe jadi mantan bener. Jadi uripe jadi tambah beli. Melihat kayak gitu kok saya Wafi Rasulullah mesem baru langsung madhep kiblat terus ndonga untuk kebaikan mereka. Jadi buru wong ati pada sholat sama ya mesem terus biasa, terus buru wong ati sholat sama ya mesem biasa. Tapi ketika buru wong lagi ngobrol-ngobrol, kunjung Nabi itu ya mesem baru madhep kiblat ndongakna wong sing lagi pada ngobrol. Saya Wafi merasa aneh sehingga takut ilmu saya Bu. Sampai ningali wagi sholat di mesem biasa, sampai ningali wagi dikira mesem biasa, tapi sampai ningali karena kelompokan pada tapak topok lagi omong. Lu sampai kok ketemu mboten mung mesem tok ditambahin dongakna bang, sampai kok bungae tambah. Niku pripun aku mboten kewalik istilahnya lho. Wah ngobrol masa ngalana bungae karo wong lagi sholat atau pikiran. Penjelasannya unik kayak gini. Rombongan wong sholat, rombongan wong apa mau pikiran, niki rombongan wong dopak. Nabi terang kayak gini. Nek dunia kiye esiana wong sregep sholat, karo sregep pikiran, terus sregep dopak topok aman jagat. Terus nek dunia kiye ana wong sregep sholat, karo sregep topak-topok, tapi si jarang wong wiridan jaga dasi aman. Atau dunia kita, tapi nek dunia kita ana wong sholat, akeh wong rombongan sholat, akeh wong pikiran, tapi wong topak orang anak dipastikan Islam mundur. Kenapa? Sing marek wong sholat, pikiran kan pada butuh ilmu kan. Dan ilmu ini kan makene maksudnya, ilmu lewat dopok. Lawan dopoke nangkene ilmu sehingga sholatnya tadi tambah benar, zikirnya tadi tambah benar gara-gara sering dopok. Ternyata gara-gara nek akeh wong jamaah karo akeh wong pikiran tapi tanpa langkah mendopok, Islam mundur karena bahannya memang dari sini. Lah pentingin dopok kan kayak gitu Bapak. Tapi yang dalam dopok yo dari lagi pertanyaan dopok apa itu? Dopok apa? Anu gasing didopokna bahannya apa? Gitu. Makanya boleh omongaken bahwa min khiyari umati qaumun yathakuna jahra min sa'ati rahmatillah. Kalau ngamet kudu apal sing kayak gini. Karena nggak tekan ada gedung waktu banget. Kafe gini lah Bu. Dan yang seneng sampai kan ya. Menghiari umatnya kaum yang hakunan jarum saat rahmatillah. Jadi gitu. Termasuk umatku pilihan, sampai kudu bayang pilihan. Dan bilang yang milih iyalah. Yang gitu. Kenapa orang milih kaya? Termasuk umat pilihan yang milih iya.
adalah wong nek ngomong-ngomong dopok nek lagi kumpul-kumpul gue seneng guyon tapi alasan guyone ki sing abot min saati rahmatillah sebab wis paham bareng paham karo rahmate Gusti Allah. Jadi wong dopok tapi bisa paham maring sifat welas asli pangeran, ya, bisa paham marang rahmate pangeran, bisa paham maring orang mengkokane pangeran, selalu membuka pintu maaf dan lain-lain. Gue termasuk umat pilihan. Nek agi ramen seneng dopok, seneng guyu, tapi lagi sing paling ngapus sing keri nyong dari angel, agi tahu sekali. Tapi sing keri, tapi nek agi derek kan seneng nangis merga wedi siksane Gusti Allah. Pokoke nang kono. Nek sing kon cengar-cengir nyong ser kunyong enteng. Jadi sama tuh sing dopok kan wong guyu-guyu sih gampang. Tapi derek kan kon nangis gua ki urung pernah. Ya kadang nangis. Tapi pertanyaannya nangisnya apa itu? Bener ya gue. Lu pernah Karena alasannya nangis merga wedi maring siksane pangeran. Lah sampe nangisnya punya apa derekan? kan menceritakan dosa ini. Uga sapi. Yen nang umur pokoke temen lah bingung lah ora jelas. Artinya berarti bahan yang ditangisi atau bahan sing diguyu ini merga paham rahmat pangeran, nek bahan sing ditangisi merga apa mau? Wedi maring dosane pangeran. Nah, saya harapkan kumpul saya dan sampan itu membawa manfaat untuk banyak hal. Contoh saat ini saya tak bicara tentang rumah, walaupun mungkin yang telinga sama tidak asing, tapi tidak ada salahnya kalau tak ulas bahwa rumah itu adalah tempat untuk kita bermacam-macam melakukan aktivitas. Ya makan, ya tidur, ya rumah keluarga dan lain-lain. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada satu pelajaran umpama sama nulisan assalamualaikum ya jami'a makhlukillah fi hadil bait minal insi wal jinni wad dabbah. Assalamualaikum ya kabeh manusia Allah. Sing wujudé saka insi menungsa berarti nek rumah saya berarti terhadap anak dan istri saya semangat keluarga saya. Insi wal jinni lan makhluk jin. Kenapa kok gini? Umpama di dalam rumah kita ada makhluk, gimana kudune dirasani seru. Jadi nek tersinggung tabrak kok. Jadi kayak gitu. Jadi umpama di dalam rumah kita itu jin, ada makhluk jenenge jin, kok jinnya satu ide dengan kita sembahyang, mereka sembahyang. Yang terbaik adalah anggap baik derek ngontrakna gratis. Nah sudah, nunut masuk raudi lah. Anggapnya ngontrakna gratis. Ora usah pasang tari, karena mereka juga mendoakan. Ya, umpama sebaliknya, jadi terserah sampean kuat-kuatan kan jadi sing di rumah gitu tuh bocin berkilo jelas nunut ki ora rumah san nunut gak pikir ya tendang nggak ngapain sama nggak boleh tawar menawar dengan makhluk ini nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh. Karena tawar menawar biasanya kita yang kalah. Nah jarang nyang-nyangan kita nerapi nyang-nyangan pokoknya mau betul lah kayak gitu. Bagaimana cara nenggangnya? Itu gampang. Fa innal baital ladzina yuqra'u fil Qur'an yaqilu khairuhu wa yaksiru saruhu wa yatiku ahluhu. Ngetutna resep Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti tidak mungkin salah. Nek ngetutna resep Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling istimewa. Jadi cukup rumahnya digunakan sebagai aktivitas rutin, nggo pranti zikir maring Allah. Lah wadah zikir kowe lewat salat, terus lewat apa meneh kira-kira wadah zikir sampai kata Quran, apa meneh kira-kira. Banyak ini banyak sekali. Sholawat, bertafakur, jikong derekan sama derekan. Semacam Bismillahirrahmanirrahim, la yasuku wa ilallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, Masya Allah, maka namanya makin paminallah. Bismillah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dan lain-lain. Aku kemudian sama juga ada
di apa jadi KPH kita sendiri, anggota keluarga sendiri, kemudian semua yang sing melu manggon nang kene nang di rumah saya, rumahnya Mas Indra, rumahnya sampean kabeh dadi KPH. Nggo ngapa sih nggo nyambung tali asih. Nyambung tali asih. Kadang kita dermawan tapi kebablasan lho. Hati akan beli rugi karena si kaya seru apa dermawan sekali, tapi rohani kita sendiri kurus bedanya. Ini namanya dermawan kebablasan. Tapi kaya kita sendiri lapar nggak dikasih. Jadi ya penting kalah sana juga ketika membaca apapun tidak diniatkan untuk siapa tidak niatkan, pasti kembali ke kita sendiri. Cuman kadang kita justru fokus taruh niat, tapi niatnya adalah apa sih? Metu. Ya, ya gue apik gitu ya, ini gue apik, mboten. Cuman masa apakah dia orang maksudnya kayak gitu? Nah, untuk diri kita sendiri adalah membuktikan kita sendiri dengan kita ada Al-Quran, baca Fatihah, berselawat dan lain-lain. Ini dipastikan nanti rumah aktivitasnya pasti banyak, fungsinya juga banyak. Orang munggu sekedar niup sekaudan atau main orang kepanasan atau munggu sekedar nekasotok dan lain-lain, tapi banyak fungsinya. Mau saya sendiri mulai berapa ini? Yang mau kita tambah fungsi. Bocah pondok peribai. Tak kumpul anak pondok jalan, terus anak adik sini. Oh pada ngaji. Anak tak pondok kan beda. Ngaji kitab tuh ngaji. Nah Quran sih penting, tapi dalam hal yang lain terus ngaji Quran wis ngaji anak kan ngaji kitab. Jadi gua ngapa sih? Sebetulnya gini. Kalau rumah kita itu dihiasi dengan berbagai macam kegiatan yang positif, otomatis auranya pasti akan positif. Mesti kayak gitu. Otomatis pasti auranya akan positif. Mulai kan gue tau kan malaikat itu bakal mlebu maring jero omah sing omahe anak apa anak asune karo anak patung. Malaikat itu orang mlebu maring omah sing jero anak asuhnya anak patung. Ini kita tidak boleh beras di blok beras, kudu dimaknani. Artinya dia umpama patung, sampai kepengen belajar anaknya kau bumi itu kau patung gambar kodok kan, singat selengkel yo. Belajar aja bu, kamu jajan pun banter-banter, saya bu kayak tak kena. Dia ngomong kayak gini dilarang, kerumunan sebagian kok. Waduh, karena patung kodok ini kok malah ketemu lebu ya. Kalau pecah jalan tuh misalnya tadi, boleh tadi mana? Sing dimaksud patung itu gini. Satu patung pasti dia. Yang kedua, nek sampean umpama toko patung gambar macam, belum apa-apa loh, patung siji patung gambar wong jejer-jeraken karo patung gambar macam. Kan ya ora mungkin cokot-cokotan, kandhan ya ora dan lain-lain. Pokoknya patung loro apa meneng ora meneng. Kuwi maknanya ya bahwa malaikat ora mlebu maring omah sing isi omah itu pada seneng-nengan. Senang-senangan. Wong dikumpal ku ya dusilit iki apa aja. Lah iya. Mereka terus mlebu. Yang kedua sing omah anak asune. Dia enggak boleh dijadikan omah sing diwane ngiwasu juga enggak boleh. Wong imam kita itu juga ada yang seneng karo asli. Wong kita kudu kita nek dipikir-pikir janjane kayane daerah iki perlu, tapi yang wis lakoni iki lho. Perlu saat-saat tertentu sampean kudu njaluk ngapura karo asu. Sing terutama sing apa-apa sosak gitu ketemu sekali. Wong mlaku paduk yo. Yo apa-apa ora kon ngene. Jadi saya memang enggak gengsi Bapak. Saya sudah ya enggak 45 ya wis lah. Bahkan badan saya pernah satu kali ngapura ya sok ini kowe sok ini. Kalah lapan itu. Tapi untuk kepentingan pribadi itu juga orang biasa. Karena kita itu terlalu lacut, sering banget ngundang makhluk sisi kayak mau untuk bagian-bagian yang jelek kan maksudnya. Untuk bagian yang jelek. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana surat Al-Kahfi ya. Sing wong pemuda berapa? Itu mah. Sama. Sing nang jero gua
Itu namanya. Itu ya turu sing ngancani asu kan. Iya. Ya si asu mlebu surga wis ana kabare. Tapi menurut saya mlebu surga wis ana kabare. Mbah Atem wis mimiti masalah kan. Wis mimiti. Gitu. Tapi nek nang sana ora ana. Saya mlebu surga urung tau krungu. Apa-apa yang lain enggak, tapi nek sing asu kita sering nganggo bahasa asu tapi digunakan konotasi untuk yang jelek-jelek kan gitu kan. Yang jelek-jelek. Jadi ya itu tadi lah bahwa umat gue diartinya bahwa malaikat orang mlebu mas sing jeroke anak asu. Ki artinya sampean harus mencari titik-titik karakter asu. Nyung yang makna asu ki kadang nek lagi gue ketone kencot yang melek baru dia melek. Tak bilang kayak gue kok nomor loro nek anak kamu ora kenal. Ki modelnya nggrang kok. Takone keseron. Iki anak kamu ora kenal. Kuwi modele nyebrang kan, ki ngomong takone keseron maksudnya. Nek sing ora tau ditakoni seru kan ya mlaku. Artine sopan santune ke anak-anak. Gue hati-hati gini, bahwa mereka kalau ke rumah, nek di rumah ki nek ada masalah sedikit boy, kuwi terus kayak perang badang ngono ngerti. Kayak rame kayak padu. Jadi keberatan dari patu ya asu ya nang omah. orang kaupan ada masalah. Ini jangan-jangan karena rumahnya tidak pernah, jarang sekali dijadikan sebagai tempat untuk wadah eling maring pangeran. Entah itu lewat wadahnya sholat, entah itu tadarus Quran, atau entah sholawat, terus yang lain-lain lah, wiridan, pikiran dan lain-lain. Yang itu penting. Nah malam ini tolong dari Mas Hendra itu yang jelas kepengin di suasana umah sing nyaman, sing adem, sing nuansa apa kira-kira ya nyaman. Jadi nang ati ki kemudian ketika nek ana makhluk sing melu ngontrak orang bayar, ngerti maksudnya? Wong gini pokoknya khalifah fil ard, maksudnya khalifah fil ard ki menungsa sesulit bumi nang pangeran dipercayakan maring menungsa. Jadi apapun hasil bumi menungsa dipersilakan memakainya, menggunakan. Ya ketika sesuatu yang mau kita pakai kok lagi dipakai nang jin mama, jangan rumah aku nang kayu karena tuh gue kayu kan harus tenggonyol kok apa gue rumah gue kan sing penguasa bidat oleh bidat kan kita manusia. Siapa boleh tahu magia, boleh aja boleh cara, orang usaha getak, jaluk kedong dan lain-lain, betul cara. Dan sama tidak perlu sing jenenge yang karena sering kalah ya yang. Biasanya kita kan lebih di mana? Ya wis betul tukar siji ya. Wah, sama kan yang iyalah tukar regane. Udah masalah regane, masalah bentuk ketaklukannya atau pengabdiannya. Jangan kan dengan tetap main, banyak-banyak ora usah. Nah dijaluk, tapi nyatanya monggo. Sing ora dijaluk karena dalile beda. Karena nyatanya biasanya karena bohong. Karena pinter sulit gak masalahnya. Karena sekolah senjana. Karena sekolah. Jadi gini. Jadi kalau selain pemilik rumah itu pasti tuan rumah. Tapi selain tuan rumah itu adalah tamu. Tamu nek wujudan menungsa gue telung dina telung wengi. Silakan dopeni. Lebih dari itu wajib lapor. Artinya berarti tamu itu kena sanksi tahu diri. Lah omah iki lho nek ana jine kok wis ngontrak orang bayar ora tahu diri, ya kok minggat. Maksud enggak? Jadi tahu diri ya mau enggak terusakan. Kayak gitu aja. Jadi kita nggak usah nyang-nyangan lah, sing jenenge nyang-nyangan kok enak, nyang-nyangan kok apik. Karena nanti hasil dinnya adalah kalah salah satu pihak, hasil dinnya. Iya kan itu gue. Di lewang nyang-nyangan kita kalah salah satu pihak. Kayak gitu. Terus penuh dengan budaya. Nah kita dari ini nyadong maring Gusti Allah Taala kangge urusan pun yang jelas urusan pertama adalah urusan masing-masing Pak Hendra. Urusan masing-masing untuk nyadongaken maring Gusti Allah Taala
nggak urusan keluarga masing-masing. Yang kedua secara khusus dikeroyok Kang Hendra, dikeroyok istilahnya. Kang Muhammad ya ngeroyok Kang Hendra, nyong ya Kang di sini ya. Kowe sampeyan ngeroyok Kang Hendra. Nembung maring Gusti Allah Taala untuk hajatnya, disampingnya hadiah pakaian nanti sebagai bentuk birrul walidaynya sama orang tua dan lain-lain, mengakan supaya Mas Hendra itu selalu dikasih kenyamanan sama Tuhan. Sing urusan panggonan ini nyuwun diparingi barokah nang Gusti Allah. Nyuwun diparingi barokah. Terus nilai manfaatnya tambah. Ya kebetulan kita numang ngobrol terapi ya. Terus di nek anak tamu. Nek anak tamu mengane ke yakinnya kalau Gusti Allah tambah kena kali ngomong muka-muka. Maksudnya muka-muka nang kene dibalik jodoh nang pangeran. Bahasa harus diatur sih. Dinyong tangene muka-muka dibalik jodoh nang pangeran. Si tamu artinya supaya yang masuk itu punya sugesti apik nang Gusti Allah Taala, punya husnudzon maring pangeran sing kena nggon jujukaken dalane sehate pasien. Karena faiza maritu siapa? Faiza maritu bahwa yasfini. Sama kudu iki terupan sampean. Yo sampean kudu apal ki anu tempat gua apa? Gua terapi. Ayat terkenal tembok Fatimah lho, tembok rumah Fatimah. Faiza maritu bahwa yasfini iku yo apal mawon. Gede banget kan semeter anu tingginya itu, tapi hurufnya mau ada apa? Ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ini kudu dibilang. Karena penyembuh itu pasti Allah. Gusti Allah ora kok mengobati. Karena gaya mengobati pasti nek kan taraso ya dipel-pel. Ngapain itu pekerjaan Tuhan? Nek ngobati ke wong keselit bijar. Masa pangeran tak ngapain mau guna rumus nama amruhu idza arada sana yaqul lahu kun fayakun. Kun fayakun itu penggawaan Tuhan. Manusia tidak bisa kun fayakun. Manusia modalnya yakin menjadi yakun kayak gue maksudnya. Yakin itu adalah bentuk keyakinan kita maring pangeran. Yakunnya adalah hasil. Jadi buahnya yakin itu yakun. Ya itu beda. Ya arti dari ya Allah kun kayak gue. Jenengan sing sanggup mewujudaken. Itu arti yakun. Ya tetap ujung-ujungnya penggawaan pangeran. Makanya faedah mari itu bahwa yasfin. Jadi nek pangeran itu cukup pun fayakun. Itu pangeran. Kalau kita nggak mungkin. Kita modalnya yakin menang Gusti Allah di diwai buah jenenge yakun. Gara-gara apa yakin nangnya tak dadekna kun gitu maksudnya. Ini ngaji apa ya wis jelas ini sampean paham ya syukur pemarahamnya patut terlama. Mungkin jarene nek ngomong ngaji apa ya ngaji jelas sampean. Kok kita sampean. Kita itu